Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Sharif. Baiklah, pada kali ini, pada hari ini Isnin 4 Mei 2020, di Malaysia itu sudah masuk PKP fasa keempat dan pada hari ini memasuki PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi, saya ingin bercerita. Iaitunya ramai yang bertanya, betul atau tidak ada penerbangan internasional dari KL ke Jakarta? Kan sekarang di Indonesia itu penerbangan ditutup. Jadi itu salah satunya. Dan juga nanti saya akan share bagaimana kalau kita yang dah balik kampung ni dari KL ke Jakarta, dan bagaimana cara kita mau ke kampung kita. Okey, jadi bagaimana ceritanya? Layan ni dulu. Jadi teman-teman semua, ini berdasarkan yang bertanya, ya ramai sangat yang bertanya, betul enggak bang ada penerbangan internasional? Ada. Okey, nanti saya akan perlihatkan sumbernya, dan pun kalau bisa saya akan masukkan linknya itu di deskripsi ya. Ada juga yang bertanya, apa itu bang deskripsi? Nanti pergi ke bawah video, kan ada judul, di bawah judul tu nanti pergi ke bawah ada tulisan. Di situ nanti saya akan bincangkan, saya akan tuliskan itu link tentang berita yang saya ambil ni. Jadi penerbangan bagi yang ingin balik kampung, pertama ramai yang bertanya tentang AirAsia ya. Untuk pengetahuan kita semua, AirAsia belum terbang lagi, masih sedang menunggu izin terbang dari Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia. Ini sangat banyak ditanyakan oleh teman-teman semua, ramai yang bertanya. Dan kalau ada waktu saya jawab semua. Hampir semua pertanyaan, hampir semua komen yang ditanyakan oleh teman-teman semua itu saya jawab ya. Walaupun itu nampaknya pertanyaan yang berulang-ulang. Jadi kalau boleh teman-teman semua faham dengan kondisi kita saat sekarang ini, janganlah tanya pertanyaan yang sama ya. Nanti di atas itu saya dah buat komen yang saya bagi pin. Saya pasang pin di situ, penerbangan internasional AirAsia bla 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 bla. Tapi di bawahnya lagi masih ditanya. Okey, kalau bisa jangan tanya lagi seperti itu, karena di situ saya sudah buat. Dan pun nanti kalau AirAsia sudah mula beroperasi, kalau sudah mulai terbang internasional, itu pun saya akan bagi tahu video secepatnya. Okey. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin terbang, yang ingin pulang kampung melalui penerbangan ini, itu ada dengan Garuda, ada dengan MAS. Okey. Ini sudah berulang kali saya beritahu. Jadi ada teman-teman itu yang enggak percaya. Ya udah, kalau enggak percaya enggak masalah. Ini bagi yang percaya bisa lihat tiket di Traveloka. Pada video sebelumnya pun saya sudah menjelaskan bagaimana cara lihat tiket di Traveloka. Bisa kita beli di Traveloka dan bisa juga kita terus ke bandara KLIA ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang beli tiket di bandara itu ya hati-hati, karena sekarang ini kan PKP di Malaysia. Jadi bagi kita yang dokumen lengkap, teruskan saja ke bandara. Tapi kalau ingin lebih aman, datang ke balai polis terdekat. Kalau kita minta surat perjalanan untuk menuju ke KLIA supaya nanti kita aman-aman saja kalau ada sekatan-sekatan atau ada bertemu dengan petugas-petugas yang bertugas. Jadi itu solusinya ya. Jadi nanti teman-teman bisa terbang dari KLIA dengan Garuda atau MAS ke Jakarta. Okey, jadi bagaimana dengan pertanyaan tadi, bang betul tak ada penerbangan? Okey, di sini saya akan lihat di website atau di Google. Nanti teman-teman bisa lihat link di bawah ya. Di sini saya akan baca dengan laptop dan nanti saya akan tampilkan screenshot di situ. Ini saya ambil dari travel.detik.com. Judulnya adalah, ini alasan penerbangan internasional masih diperbolehkan di langit RI. Jadi kita lihat di bawahnya, hingga hari ini pemerintah masih mengizinkan maskapai penerbangan mengangkut penumpang untuk rute internasional dari dan menuju Indonesia di tengah penyebaran virus corona.
Padahal di sisi lain, penerbangan domestik di wilayah pembatasan sosial berskala besar PSBB dan zona merah penyebaran virus corona sudah dilarang mulai 25 April hingga 31 Mei mendatang. Dirjen Perhubungan Udara Novi Rianto mengatakan penerbangan internasional masih diperbolehkan untuk proses pemulangan warga negara Indonesia atau WNI dan warga negara asing. Hal ini sengaja dilakukan agar pemerintah tak menghalangi bagi WNA yang ingin kembali ke negaranya. Okey, itu yang pertama saya ambil dari traveldetik.com. Sekarang sumber yang kedua dari liputan6.com. Di sini dengan judul adalah penerbangan internasional masih diizinkan ganggu efektivitas PSBB. Di bawahnya dijelaskan Kementerian Perhubungan Kemenhub masih mengizinkan keluar masuk penerbangan internasional dari zona merah pandemi COVID-19. Beberapa pihak mengkhawatirkan kebijakan ini akan mengganggu efektivitas pemberlakuan PSBB. Namun menurut pakar epidemiologi Universitas Padjadjaran, Panji Hadi Sumarto, hal itu masih bisa efektif asalkan memenuhi sesuai standar protokol kesehatan. Jadi teman-teman gak usah takut, gak usah risau, karena ini sudah disetelkan oleh pemerintah. Ini bekerjasama dengan beberapa pihak, ini bekerjasama dengan kementerian yang terkait untuk bagaimana protokol kesehatan bagi yang balik kampung ni bisa terlaksana. Di bawahnya lagi disebutkan, menurut dia hal itu bergantung pada volume penumpang dalam penerbangan tersebut. Sangat tergantung volume penumpang dan penegakan prosedur screening dan karantina atau isolasi. Dia menyebut screening di bandara bisa dalam bentuk pengukuran suhu badan secara ketat. Hal itu guna mengidentifikasi siapa saja yang sakit. Kalau pengukuran suhu di airport, saya rasa perlu untuk mengidentifikasi mereka yang sakit untuk segera dirawat. Tapi pada dasarnya semua yang datang dari daerah dengan penularan harus diisolasi atau karantina, tidak perlu mengandalkan pengecekan suhu. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Irwan mengatakan, meminta masyarakat untuk tidak menganalisir asumsi bahawa penerbangan internasional akan mengganggu PSBB. Ia meyakini penerbangan komersial akan ditutup. Saya yakin untuk penerbangan komersil semua akan ditutup. Kemungkinan yang diperbolehkan itu dimaksudkan untuk penerbangan untuk pemulangan warga asing dari dalam negeri dan warga negara Indonesia dari luar negeri. Di bawahnya disebutkan lagi, perbolehkan penerbangan internasional. Diketahui, Kemenhub masih memperbolehkan penerbangan internasional yang keluar masuk zona merah atau memberlakukan PSBB. Bisa keluar dari zona PSBB ke luar negeri. Jadi satu lagi saya ambil referensi atau rujukan, iaitunya dari suara.com dengan judul di sini, PSBB diterapkan, mengapa penerbangan internasional tetap beroperasi. Kita terus saja mencari poinnya, nanti teman-teman bisa baca, nanti saya akan letakkan link di bawah. Penerbangan internasional tidak ditutup layaknya penerbangan domestik. Hal tersebut dinyatakan karena penerbangan internasional tidak termasuk dalam transportasi mudik. Oleh karena itu, penerbangan internasional masih tetap beroperasi di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi seperti yang teman-teman lihat tadi, bahawa penerbangan internasional khususnya KL ke Jakarta itu masih ada ya. Ada yang bagi tahu, bang, itu kalau Garuda kan terlalu mahal harganya. Ya, kalau terlalu mahal, ya mau nggak mau terpaksa menunggu AirAsia. Yang kabarnya bulan ini belum tentu terbang ya, masih menunggu izin. Dan kalaupun terbang, kita bersiap kalau AirAsia ini rupanya baru bisa terbang bulan Juni nanti. Akhirnya yang kita ingin balik kampung ni tidak bisa dan pun beraya di sini ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah terbiasa beraya di sini, di Malaysia, di negeri orang, di luar negeri atau di mana saja kita tinggal, apakah di negara-negara lain, kalau teman-teman terbiasa beraya di luar negeri, nggak masalah. Selanjutnya, seperti yang saya bagi tahu di awal tadi, kalau kita sudah terbang dari KL ke Jakarta, dan bagaimana transport kita ke daerah-daerah, ini ada pengalaman dikongsikan oleh teman kita juga, ada di komen, mungkin teman-teman boleh cari ya. Teman kita ini dia terbang dari KL ke Jakarta dan dia ni tinggal di Bandung. Jadi saya tanya bagaimana bisa sampai ke Bandung. Dia bagi tahu dia dijemput oleh keluarga.
Dan saya tanya, bagaimana keluarga ini bisa jemput ke bandara, sementara kan sekarang ada berlaku kenderaan ini dilarang keluar masuk. Dia beritahu keluarga dia ini, dia pergi ke kantor polisi terdekat untuk meminta izin. Jadi nanti di kantor polisi itu terserah apakah kita meminta surat atau bagaimana, itu terpulang ke balai polisi terdekat kita masing-masing ya. Kalau teman kita ini dia beritahu dia tidak diberikan surat tapi hanya dalam sebentuk izin macam itu. Jadi dia minta izin kalau dia ingin pergi ke bandara. Dari Bandung ke Jakarta itu jauh juga ya. Jadi kalau teman-teman ingin coba, boleh buat seperti itu. Datang ke kantor polisi terdekat di daerah masing-masing, minta tolong sama keluarganya yang ingin jemput. Apakah kita hanya dalam bentuk izin, atau kalau kita disuruh minta surat atau buat surat, atau polisi sendiri yang buatkan surat, itu terpulang. Yang penting kita dapatkan dulu surat jalan dari kantor polisi terdekat ya. Sama dengan kita yang di sini, kalau ingin ke bandara, teman-teman bisa pergi ke balai polis terdekat kalau seandainya dokumen kita lengkap semua. Dan ada yang tanya nih, bang, kalau yang kosong bagaimana? Yang kosong ini mesti sabar dulu, belum ada info lagi tentang bagaimana caranya yang kosong ini bisa balik. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berharap pemerintah kita cepat membuat tindakan kepada warga negara Indonesia yang ada di luar negeri ini, apakah yang kosong ataupun yang dokumen lengkap. Jadi itu saja perkongsian saya pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua sehat, selamat berpuasa, dan kita bisa balik kampung secepatnya. Terima kasih, jangan lupa untuk share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.